Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang masuk tahun baru. Tahun baru Masehi. Ada 2 tahun baru. Tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Ini. Jadi sekarang masuk pada tahun baru Masehi. Tahun baru ini kita harus fardhu ain mengucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa hidup, kita sehat walafiat. Mari kita dengan tahun baru ini perbanyak amal kita. Semoga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini Mamba Usul Hikmah dan Syamsul Ma'arif, ini saya akan membacakan manusia ini hidup di dalam dunia ini maksimal umumnya ini ikut umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu 67 tahun. Kita hidup bagaimana nantinya pulang ke akhirat, kita selamat. Hidup di dunia selamat, di akhirat selamat. Maka Islam mengajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ kita minta kepada Allah fid dunya hasanah, di dalam dunia hasanah, baik, enak, rezeki bagus, selamat. Wa fil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat nanti hasanah juga, masuk pada surganya Allah. Situ. Wa qina adzabannar. Situ. Jadi manusia, ini saya terangkan, manusia ini semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, muda tua, ingin qawaidul hajat, hajatnya supaya terpenuhi. Manusia ingin kaya, ingin sukses. Itu manusia. Banyak uang, punya rumah besar, mobil, pasti itu manusia. Nah, di dalam Islam ada ilmunya. Nah, maka manusia ini sama sebenarnya. Kita sama, sampian semua, saya juga sama, mempunyai Tuhan Allah satu, sama. Kalau Islam, Tuhan yang harus disembah, yang harus diimani, ubudiyah, itu Allah Sang Khaliq. Nah, ini manusia hidup di dunia ingin qawaidul hajat, semua hajatnya ingin terpenuhi. Karena banyak manusia ini sehingga akalnya ini berputar
untuk qawaidul hajat. Nah, di sini diterangkan wa hadad du'a al-adim liqaidil hawaij. Jadi di Syamsul Ma'arif ini menerangkan doa yang adim untuk hajatnya supaya terpenuhi. Wa hada du'aul adimi liqada'il hawaij. Di situ halaman 149 kalau punya kitabnya. Tad'u lahu ba'da sholati rakaataini. Jadi sampean semua harus berdoa kepada Allah. Mulai sekarang mari monggo supaya hajatnya itu terpenuhi. Berdoa kepada Allah ba'da sholati rakaataini, setelah sholat 2 rakaat, artinya sholat sunat ghairu muakkad. Ba'da ba'da maghrib sholat rakaataini itu jadi sholat sunat. Ini wa ikhlasi niyatin, ikhlas niatnya. Jadi niatnya supaya minta kepada Allah hajatnya terpenuhi, ikhlaskan. Jadi manusia ini ya sulit memang untuk di sini ini sulit, harus kita belajar. Wa ikhlasi niyatin, niatnya ikhlas. Wa hamdulillah, itu membaca hamdun, memuji kepada Allah. Alhamdulillah, 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 memuji. Wal istighfari, dan istighfar, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala nabi. Jadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, di situ kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Di sini keterangannya. Summa taqulu, maka berdoa panjenengan itu doanya Allahumma ya jami'us satati wa yakhrujun nabati. Itu banyak ini. Wa yuhyal idam. Ini banyak. Jadi monggo kita berdoa. Artinya berdoa kepada Allah, sholat sunat 2 rakaat, membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, membaca istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu minta kepada Allah semoga hajatnya ini terpenuhi. Itu sholawat, ada memang ulama menerangkan sholawat munjiat itu sangat penting kita. Jadi sholawat munjiat ini untuk hajatnya supaya cepat itu terpenuhi. Sholawat munjiat ini seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di situ shalawat munjiat. Jadi shalawat munjiat ini monggo dibaca perbanyak, minta kepada Allah, karena shalawat munjiat ini supaya kita hajatnya terpenuhi. Karena di situ artinya memang tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdilana biha jamil hajat di sini. Jadi minta kepada Allah wa taqdilana biha jami al hajat, supaya hajatnya itu, semua hajatnya itu
terpenuhi di situ. Makanya kita manusia yang beda ini sebenarnya hanya ilmunya. Jadi manusia kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sama. Hanya ilmunya yang beda. Jadi ada orang mempunyai kelebihan-kelebihan. Ada orang jadi pemimpin, jadi rakyat, jadi biasa. Ini karena ilmunya. Itu semua itu kehendak Allah, kudrat dan iradatnya Allah. Itu di situ. Maka kita harus mengerti manusia ini ingin berhasil supaya enak hidupnya, nanti akhirat juga enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di situ ilmunya. Kita harus mempunyai ilmu tauhid, mempunyai ilmu tahu diri, tahu kita ini siapa. Makanya kita sebelum tahu Allah, kita harus tahu kita rahasia Allah yang ada di kita ini. Karena di sini rahasia Allah, asmaullah wa sifatullah, di situ ada, di sini wa asrarullah, di sini ada. Tuh, makanya kita harus banyak belajar di sini. Di kitab Mamba Usul Hikmah ini menerangkan wa min hawasiha liqada'il hawaijih. Ini juga untuk nekakno hajat, supaya hajatnya terpenuhi. Ini di sini diterangkan wa yusallil maghrib. Jadi setelah salat maghrib, wa yaqra'uha mi'ata ihda wa ishrina marratan. Jadi membaca sampean ini 111 kali. Setelah salat maghrib sampean membaca apa yang dibaca di sini. Bait ini bada'tu bismillahiruhi biha tadat ila kasfi asrari bi batnihi intawat. Ini dibaca 111 kali. Summa yusolli rakaataini biniyati qada'il hajat. Maka setelah itu salat sunat 2 rakaat, niat untuk nekakno hajat supaya hajatnya terpenuhi. Ini maka summa yadhkuru bismillah. Ini jadi setelah sholat 2 rakaat sholat, membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim bila adadin, tanpa dihitung. Membaca ayyaliba alaihin naum, sehingga panjenengan semua setelah membaca bismillahirrahmanirrahim bila adadin, tidak dengan tasbih tidak, bismillahirrahmanirrahim sampai tertidur, sampai besoknya panjenengan la wala yatakallamu fi itsna'i, jadi tidak berbicara. Besoknya tidak berbicara sampai isya. Ba'da sholatil isya. Ini halaman 101 ini Mamba Usul Hikmah di sini. Di sini. Jadi kita amalan-amalan kita kalau mempunyai ilmu, insya Allah kita tenang, kita gampang, kita enak. Karena bagaimana supaya hajat saya supaya terpenuhi dengan Allah, diberi rezeki yang banyak, anak yang nuruti, istri yang soleha, anak soleha, itu di situ. Bukan kita mempunyai harta banyak kita tenang, tidak mesti. Kita mempunyai mobil, rumah mewah, tenang, tidak mesti. Ini di sini
manusia. Manusia ini nanti saya terangkan sebenarnya apa manusia ini. Ini di sini kitab Mamba Ushul Hikmah ini menerangkan panjenengan semua setelah sholat maghrib membaca badatu bismillahi ruhi bihtadat ila kasfi asrari wibatnihi intawat. Itu bednya. Setelah itu sholat 2 rakaat biniyatil qada'il hajat, terus membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai tidur. Sampai tidur, tidak bila adadin. Jadi tidak dihitung sampai tertidur. Besoknya panjenengan tidak berbicara sampai isya. Itu insyaallah. Ini liqada'il hajat ini. Nah, di sini diterangkan lagi kita harus mengerti yang apa, harus belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada 99. Jadi asma Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Hakim, Ar-Rasid, semua 99. Di sini menerangkan, ada yang menerangkan Imam Al-Buni ini Asma'us Suryaniyah. Jadi Asma Suryani. Asma Suryani ini ampuh. Jadi Asma Suryani ini seperti apa namanya, Al-Qadir. Asma Al-Qadirun. Ini Suryaninya Hayyin. Al-Qadirun artinya Al-Qadiru, Asma Suryanina Jalat. Ini Al-Kafi, Asma Suryanina Hayyin. Itu Al-Badi, ini Suryanina Jallah Yud. Ini halaman 99. Jadi kita harus belajar ini, kitab ini, karena kitab ini kalau kita belajar insyaallah kita mengerti akan asmaullah, sifatullah. Ini jadi mengerti itu. Jadi ilmu kita, ilmu belajar kepada asmaullah wa sifatullah, apa namanya, wa af'alullah, ini di sini. Al-Aziz Bahromin. Ini. Jadi ini biasanya orang-orang yang ingin sakti, orang-orang yang ingin apa paranormal ini biasanya belajar ini, biasanya seperti ini. Jadi di sini ringkasannya ini ada yang namanya hurufus sab'atih, huruf 7. Nah, makanya di sini kalau orang biasanya membuat wifik, membuat azimah, artinya supaya kita apa namanya, kalau ke kiai beri azimah, ini sebenarnya ada di sini. Jadi kita harus belajar. Ini azimahnya huruf sab'ah ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi bintang, apa sebenarnya maknanya bintang ini, kita belajar alam semesta 5 cakra ini. Alif 3 Al-Fathah ini ada di sini, mim pagar, alif 4, ha qaf yang tidak bertitik di situ. Itu ini biasanya semua azimah yang ditulis itu wifik ini, insya Allah kalau ngerti pasti ada huruf sab'ah ini. Nah, di sini diterangkan ini huruf sab'ah ini sebenarnya ada di kita, namanya cakra mahkota ini. Makanya kita belajar. Nah, cakra mahkota ini manusia harus mengerti tentang ini. Kalau kita tidak mengerti tentang ini, kita tidak mengerti tentang cakra mahkota, tidak akan mengerti dengan diri kita. Sebenarnya ini titiknya apa ini?
mulai dari sini sampai udel sini, perut, pikiran, ini ada. Jadi di situ ada yang menerangkan zikir latif dengan zikir kolbi, artinya zikir latif halus. Ini ada 7 di situ. Yang satu sini namanya kolbi. Ini titiknya amaroh. Ini yang kedua, ini arruh. Ini mulhimah. Yang ketiga di sini. Nah, di sini namanya sir. Lawamah. Di sini. Yang keempat ini al-akhfa. Rodiyah. Yang kelima sini al-akhfi mutmainnah. Sini. Yang keenam sini natikoh mardiyah. Yang ketujuh sini al-ba'ah kamilah. Ya, di sini kita harus mengerti tentang zikir Allah, 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 ya Allahu Allah. Ini terucap dikalamin. Tapi kalau dengan bikolbin lain, kalau dengan sir lain, nah, di situ. Nah, makanya kita harus mengerti, bukan zikir la ilaha illallah, la ilaha, itu bukan itu saja zikir ini. Zikir ini banyak keterangannya. Jadi di kitab Mintorikil Aulia, Adkiya Mintorikil Aulia itu menerangkan zikir mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari ujung rambut tarik sampai ujung kaki. Ini ada zikir khofi, itu ada zikir jah. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim, itu ada. Tapi kalau orang mengerti, orang itu tenang, itu zikirnya zikir khofi seperti tadi. Insya Allah kalau kita mengerti tentang itu, kita insya Allah hidupnya, insya Allah diridhoi Allah, insya Allah hidupnya berhasil. Kalau kita ingin berhasil, ini kita harus mengerti ini. Jadi teman-teman, ada banyak yang mengatakan apa yang sebenarnya orang yang berhasil itu. Ada yang mengatakan banyak duitnya, banyak mobilnya. Itu bukan itu. Kalau yang orang yang berhasil ini, contoh seperti Mbah Khalil Bangkalan, ini orang berhasil. Hidupnya karomah, matinya pun karomah di situ. Nah, kayak hadis ini menerangkan di sini, idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa salasin. Jadi orang berhasil ini sebenarnya di sini. Jadi dikala kita mati, ruh sudah keluar, jasad sudah dikubur di tanah, ini manusia. Nah, makanya kita ini harus mengerti ini, manusia ini bisa dikatakan hidup karena amal 3 ini. Jadi manusia mati tetap hidup. Apa? Ini sedekahun jariyatun, sedekah yang berjalan, sedekah jariyah. Kita bersedekah pada masjid, anak yatim, kita ikhlas apa adanya. Sedekah itu
jariah, selalu aktif. Walaupun kita mati, kita dapat pahala. Auladun solihun. Nah ini dua, anak yang soleh. Kita mempunyai anak. Nah, kalau orang manusia tidak mempunyai anak bagaimana? Nah ini. Jadi kita perbanyak anak. Kita bekerja, mencari duit, sehat, bekerja. Kita memperbanyak keturunan anak. Itu makanya di Al-Quran disuruh mempunyai istri lebih dari satu. Itu orang laki-laki. Ini auladun soleh, anak yang soleh solehah, bisa mendoakan orang tuanya, beramal. Ini amal jariah. Anak yang soleh ini walaupun kita mati, kita mempunyai amal jariah yang berjalan. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Nah, semoga ini dijadikan Allah, menjadikan ini ilmu yang manfaat. Saya ikhlas memberi kepada panjenengan semua, tidak ada bayaran. Saya ikhlas memberi supaya saya ingin ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, yang berjalan. Kalau saya nanti mati, dikubur di tanah, saya insya Allah selalu mempunyai pahala karena dengan ilmu yang manfaat. Saya akan belajar dan akan menerangkan pada sampean semua tentang ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang membawa kita dunia akhirat selamat di situ. Jadi orang pasti mati. Manusia ini pasti mati. Semuanya pasti mati. Jadi kita hidup di dunia masih muda, masih sehat, ini pasti mati. Manusia harus mempunyai bekal. Jadi bekal hidup dan bekal mati. Ini harus mempunyai ini manusia. Jadi kita supaya kita minta kepada Allah dunia selamat, akhirat selamat, bekal. Jadi kita kalau kita ruh sudah dicabut, nah ini apa amal kita yang harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Ini di sini. Jadi orang yang berhasil ini sebenarnya walaupun kita mati tetap kita mempunyai amal, kita mempunyai pahala, amal jariah. Jadi amal jariah pertama, shadaqatun auladun solih, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat di sini. Jadi kita makanya manusia ini ya, pikiran kita kalau kita sedang susah, banyak membaca astagfirullah, subhanallah, minta pada Allah kalau susah. Kalau kita tenang, tidak ingat kepada Allah, itu kebanyakan manusia. Kita manusia, mari kita tetap susah, bahagia, senang, mari kita ubudiyah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah ini. Nah, makanya di sini ada kiat-kiat juga. Orang kalau lagi susah bingung, ini Al-Quran ada di situ. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi man sya'allah. Itu dibaca. Kalau kita ruwet ini dibaca. Dan zikir kepada Allah, membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atur nafas. Ya Allah, ya Allahu, Allahu Allah, la ilaha illallah, terserah. Zikir. Zikir jahir, zikir khafi, itu terserah panjenengan.
yang enak bagaimana? Duduknya yang enak menghadap kepada Allah. Karena di sini 4 ke 5 pancar ini kita harus tahu. Di situ. Jadi manusia berhasil, manusia sukses, manusia bahagia, manusia mempunyai banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, itu bagus. Tapi manusia yang sukses adalah manusia yang selalu memberi sedekah kepada orang lain, orang yang tidak mampu, orang fakir miskin, monggo. Punya uang 1.000, monggo. Punya uang 5.000, monggo. Itu orang yang berhasil seperti itu. Juga mempunyai anak. Kalau punya anak, ayo kita pelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang membawa anak kita kepada jalan Shiratal Mustaqim. Di situ banyak ini ilmu sebenarnya. Lalu kita belajar supaya apa? Mempunyai ilmu manfaat. Kalau kita tidak mempunyai ilmu manfaat, rugi. Kita mempunyai ilmu didiamkan sendiri, itu rugi. Kita mempunyai ilmu, monggo kasih tahu kepada orang lain, biar orang lain ini tahu, mengerti tentang asmaullah, tentang sifatullah, tentang af'alullah. Di situ. Jadi mohon maaf, ayo kita dalam akhir tahun ini, tahun awal ini, mari kita perbanyak zikir, doa kepada Allah. Monggo kita bekerja yang sehat, monggo kita giat, tapi jangan lupa kita minta kepada Allah, doa kepada Allah. Luangkan waktu kita supaya apa? Supaya kita bekerja tidak hanya bekerja, kita bekerja dapat pahala, kita bergerak dapat pahala, kita menolong orang, membantu orang dapat pahala. Insya Allah hidup kita bahagia, hidup kita tenang, hidup dunia dan hidup nanti di alam akhirat. Karena alam akhirat ini ada khalidina fiha abadan di situ. Jadi Al-Qur'an menerangkan di situ. Jadi manusia hidup di dunia ini tadi saya terangkan umumnya ini 65 tahun, 67 tahun. Tapi kalau di akhirat abadan. Karena ruh kita, kalau jasad dikubur hancur, adamnya. Kalau jasad hancur, tapi ruh tetap dimintai pertanggungan jawab. Ruh tetap hidup. Makanya kita bermimpi orang yang sudah mati, itu sebenarnya ruh itu hidup. Nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah, dimintai pertanggungan jawab apa yang kita perbuat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun di situ. Jadi nanti ada pertanyaan di akhirat, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menyaksikan, bima kanu yaksibun, apa yang kamu perbuat di dalam hidup. Ini tidak ada kebohongan. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Ini nanti ada di akhirat, nanti ada. Jadi monggo semua, mari di awal tahun ini, ayo kita perbanyak bekerja, mencari duit, monggo, tapi yang halal, yang enak. Monggo bertasbih kepada Allah, monggo berdoa kepada Allah supaya kita tenang di situ. Mohon maaf,
orang yang berhasil di sini hanya ini, shadaqatun jariyatun, auladun soleh, ilmun yuntafa'u bihi. Di sini orang yang berhasil. Jadi orang yang berhasil ini bukan orang yang berhasil di dalam dunia aja, di akhirat pun insya Allah ini berjalan. Sesudah mati berjalan. Ini orang yang berhasil. Jadi kita tidak boleh banyak uang, banyak rumah, banyak mobil. Tidak. Kita mari monggo ada punya kelebihan, memberi kepada orang fakir miskin, anak yatim, panti asuhan. Di situ kita belajar, mempunyai ilmu, kasih, mempunyai anak yang banyak, supaya apa? Anak mendoakan kita nanti auladun soleh. Di situ, di monggo, semoga keterangan ini bermanfaat kepada kita semua sehingga kita nanti mendapat amal jariah, kita bahagia dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridho Allah ini, monggo, semoga mari kita berdoa, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.